Halo and welcome back to Jeffrey Channel, channelnya Cepi. Nah, kali ini gua tidak akan mereaction atau menonton video-video, tapi gua akan story time sedikit tentang kesehatan, cuy. Jadi seperti yang kita tahu nih, teori konspirasi itu di mana-mana, cuy ya. Jadi teori konspirasi itu kalau gue bilang bukan cuma di bidang politik atau bidang entertainment seperti Illuminati yang menguasai K-pop dan sebagainya. Seperti yang kita tahu kalau artis-artis itu kalau mau terkenal tuh harus banget itu tanda-tanda lambang-lambang itu yang entah lambang kayak begini, entah lambang yang kayak gimana ya, yang kayak gini dah, ini yang mata satu apa segala macam, terus yang gini gini ya, kepala kambing, macam-macam cuy. Jadi lambang-lambang itu banyak banget ya. Nah, sepengetahuan gua nih, dari yang gua belajarin, gua nggak sengaja juga belajarin. Jadi teori konspirasi itu ternyata bukan cuma ada di dunia entertainment dan politik. Jadi itu ada juga di dunia kesehatan, men. Itu adalah fakta menarik. Jadi dunia kesehatan pun ada teori konspirasi. Jadi yang akan gue bahas kali ini itu nggak terlalu luas ya, jadi tidak melebar lah. Jadi teori kesehatan bukan dalam arti general, tapi spesifik dalam bidang kolesterol dan darah tinggi ya. Nah, menurut salah satu dokter dari Amerika, dia YouTuber juga, Dr. Eric Berg. Nah, jadi lo bisa cari aja channel dia itu Dr. Eric Berg. Lu cari yang judulnya itu The Truth About Cholesterol. The Truth About Cholesterol. Jadi gini men, ternyata di tahun 1950-an itu terjadi satu hal yang sangat merubah sejarah dunia tentang dari segi kesehatan. Jadi namanya itu Dr. Ancel Keys. Dr. Ancel Keys ini mengadakan fake riset, cuy. Jadi dia mengadakan fake riset itu jadi gini, dia meriset beberapa negara dengan tingkat konsumsi lemak yang tinggi. Jadi kayak lemak itu contohnya mengkonsumsi lemak dari daging hewani gitu, sapi, babi, kambing, apalagi ya, ikan gitu kan ada lemaknya juga kan. Jadi dia itu melakukan riset itu seberapa besar sih dampak dari lemak ini terhadap kenaikan kolesterol dalam tubuh seseorang, dan seberapa besar juga dampaknya untuk membuat orang itu berpenyakit jantung. Jadi berpenyakit jantung dan serangan jantung, diabetes dan dia meriset itu ada beberapa negara kira-kira gue lupa bentar ya. Ancel Keys, in 1950, researcher did this huge study to correlate all these countries. He wanted to study different countries in relationship to how many of them had heart disease and what they ate, if they ate more fat. So he studied a half a dozen countries, and this is what he came up with. In a thumbnail sketch, he found that we have heart attacks here, and we have fat consumption here. And he found that these countries, the more fat that they consumed, the more heart attacks that they got. Riset itu cuy, jadi beberapa negara itu seperti Hungaria ya kalau nggak salah, itu yang tingkat konsumsi lemaknya itu tinggi, tapi dia memutarbalikkan fakta itu. Jadi negara yang dengan konsumsi lemak tinggi dan penduduknya berpenyakit jantung yang banyak itu ternyata sedikit banget cuy, dan itu dia manipulasi. A couple little things. He basically kind of altered the information just a little bit. Here's two simple facts that he manipulated. The study wasn't done with half a dozen countries. It was done with 22 countries. And he left out the countries who ate a lot of fat and had low heart disease. Okay? So these countries, Norway and Holland, he left those out. Okay? And there was other ones as well. And then he also left out the countries who ate low fat that had high amounts of heart attacks, like Chile. Jadi seakan-akan faktanya itu adalah negara yang mengkonsumsi lemak itu akan
menderita penyakit jantung otomatis, kayak automatically lu kalau banyak konsumsi lemak, ini dalam artian lemak ini ya, lemak hewani dan bukan lemak trans fat ya. Gue tidak berbicara trans fat. Trans fat itu adalah misalnya contohnya minyak goreng yang lu dapat di pasaran sekarang deh. Kenapa beberapa minyak goreng seperti Barco, dan gue tidak disponsori oleh Barco, disclaimer, Barco itu mahal. Kenapa? Karena dia itu mengandung kayak I don't know like minyak kelapa or something yang lebih alami dan bisa dicerna oleh badan. Jadi bukan semata-mata kayak trans fat itu yang minyak yang udah dihydrogenize, itu yang kayak diproses sampai menjadi minyak. Nah, itu adalah hal yang berbahaya, cuy. Jadi, ini gue berbicara lemak yang beneran ya. Lemak dalam artian real food, cuy. Real food itu jadi kayak dari lemak alami dari sapi, kambing, babi, ikan gitu ya. Nah, dia memanipulasi nih. Jadi dia manipulasi data-datanya itu jadi seakan-akan negara yang mengkonsumsi tinggi lemak itu bakal menderita penyakit jantung, hipertensi dan sebagainya, cuy. Sedangkan faktanya enggak, cuy. Jadi kayak lu perhatiin aja Jepang gitu ya. Jepang, Korea itu konsumsi lemaknya tinggi, cuy. Jadi kayak Prancis juga. Prancis itu dalam jurnalnya dia tidak ikut sertain karena Prancis ternyata negara yang mengkonsumsi babi tertinggi kayaknya kalau nggak salah. Tapi penyakit jantungnya itu rendah. Nah, itu tidak diikut sertakan di dalam jurnalnya dia. Jadi kenapa sih dia memanipulasi jurnal dan risetnya sendiri? Kenapa sih? Nah, ini teori konspirasinya muncul di sini karena terbukti benar setelah dia melakukan riset itu, dia mengajukan ke parlemen Amerika, United States. Dari United States of America lalu mengeluarkan satu hasil riset yang udah seakan-akan pakar yang melakukan dan menjadikan ini kurikulum dokter, cuy. Menjadikan ini kurikulum kedokteran, cuy. Dan lu tahu apa yang lebih mengenaskan lagi? Ternyata setelah itu Amerika mengeluarkan American Dietary Food, seperti ya gua kasih contoh kayak sereal gitu, cuy. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah dikeluarkanlah dietary food ini, ternyata boom, penyakit jantung di Amerika meledak, cuy. Meningkat. Yang mereka sangka sehat. Jadi pagi-pagi kan orang Amerika tuh lu sering lihat deh kalau di film-film ya, makannya apa? Sereal sama susu, cuy. Itu adalah kontributor penyakit jantung terbesar, cuy. Karena sereal itu terbuat dari jagung dan tepung, cuy. Tepung jagung. Jadi tepung jagung ini adalah semata-mata karbohidrat yang susah dipecah oleh badan kita, sehingga mengakibatkan badan kita itu memecahnya itu agak gimana ya, agak aneh lah, nggak diterima oleh badan. Jadi badan otomatis meningkatkan kadar kolesterol kita, badan itu meningkatkan kadar kolesterol sendiri untuk bertahan hidup. Lo tahu gak sih fakta yang dimanipulasi lagi nih? Satu fakta, kalau lo sering denger makan telur jangan kuningnya yang banyak, putihnya aja. Nah, ini salah satu. Gue juga bukan pakar kesehatan. Gue tidak mengklaim diri gue pakar kesehatan, tapi gue juga mempelajari ini dari Dr. Eric Berg ini yang gue bilang ini, YouTuber ini. Dan dia itu udah meriset segala macam dan banyak juga riset yang mendukung ini. Jadi telur itu ternyata kita memerlukan kuningnya, cuy. Kuningnya itu adalah kolesterol baik. Waktu lu gak makan kuningnya, badan lu itu akan membuat kolesterol sendiri yang setara dengan 14 butir telur, cuy. Sehari, a day. Ya bener, sehari. Lu denger gua, bener. Bukan 2 atau 3 butir, cuy. Jadi lu makan 3 butir telur dengan kuningnya atau 4 butir telur,
badan lo malah nggak akan bikin kolesterol setara dengan 14 butir telur. Mind blowing kan? The truth is that when you eat less cholesterol, your body just makes more of it because it acts as a band-aid to help arteries that are corroding or getting ulcers or getting damaged or getting inflammation. It acts to help as a healing agent, and that's why cholesterol is in the artery, because it's trying to heal it as a scab. It's not the culprit, it's the middleman. Yang selama ini kita diajarin, jangan makan kuningnya, bahaya, kolesterol naik, jadi hipertensi, penyakit jantung. That's a lie, man. That's a freaking lie. Terus lu tahu nggak sih? Di Amerika sendiri sekarang banyak kegerakan ketogenic diet. Ketogenic diet yang gua maksud, contohnya kayak Chris Kruger, itu salah satu YouTuber juga. Dia makannya tahu nggak apa? Tiap hari jeroan, cuy. Jeroan sapi. Lu boleh cek channelnya Chris Kruger. Dan badannya tetap jadi shape. Ya, by the way, gua tidak berceramah tentang kesehatan, sedangkan gue sendiri gendut ya, enggak. Gue tidak bermaksud gitu. Tapi ini dari segi kesehatan sendiri ya, cuy. Jadi begini ya, gue lanjut lagi ke cerita Ancel Keys. Jadi Ancel Keys ini menggolkan American Dietary Food yang disetujui oleh kalau nggak salah WHO kalau waktu itu, sehingga dikeluarkanlah dekret, kayak semacam dekret gitu, dan dijadikan kurikulum untuk dokter di seluruh dunia bahwa segala jenis lemak dan ya pokoknya daging-dagingan gitu, hewani, produk hewani gitu, itu adalah salah satu penyumbang untuk terjadinya penyakit jantung, hipertensi dan sebagainya. Dan lucunya itu ya yang gue bilang tadi, setelah dikeluarkan American Dietary Food seperti jangan nyebut merek, seperti sereal dan sebagainya, malah penyakit jantungnya meningkat, cuy, meningkat pesat. Kalau gue mikir-mikir ini sangat-sangat mind blowing dan bikin emosi. Oke, terus kalau lu nggak percaya nih, lu boleh nonton Dr. Oz Amerika. Nanti kalau gue dapat lagi, gue cantumin link aslinya di bawah. Dr. Oz Amerika aja itu udah menayangkan, cuy, di TV, cuy. Jadi kolesterol itu kita perlu untuk apa, tau gak sih? Nah, jadi gini, gue terangin mekanismenya bentar ya. Kalau kolesterol itu diibaratkan kayak bubble, gelembung kecil gitu ya. Gelembung gede lah, itu kan dia minyak kan. Sedangkan kalau kita makan gula itu ya gula tersembunyi, ada di nasi, ada di tepung, ada di mie, ada di macam-macam deh, produk-produk sereal segala macam. Itu yang bikin berbahaya, cuy. Nah, itu trigliserida itu kalau dia berjalan berdampingan dengan lemak itu, jadi bubble yang gede dan bubble yang kecil. Dan trigliserid itu merobek dinding ini nih, merobek dinding selaput arteri kita nih. Itu dia akan nempel. Sifat dasar gula itu kalau dipanasin adalah nempel, cuy, lengket. Ya lu coba aja panasin gula, pasti lengket kan? Sama halnya terjadi dengan di badan kita. Jadi trigliserida itu merobek dinding arteri kita. Lalu lemak yang bulat gede ini, dia kan mencoba untuk ini nih, kayak pemadam kebakaran nih. Pemadam kebakaran istilahnya madamin kebakaran. Jadi kebakarannya itu kayak arteri kita itu luka kan, itu kebakarannya tuh. Nah, si trigliserida udah masuk nih, nempel tuh di dalam dinding itu kan. Si lemak ini kan dia pecah dong otomatis. Dia memecahkan diri juga, puff gitu. Dia ngelengketin, terus dia coba nambel luka ini nih. Itulah yang sering banget disebut oleh dokter-dokter kita adalah plak arteri, cuy. Jadi yang disalahin adalah lemaknya. Tapi lu tahu kan, setelah penjelasan gua ini, yang bersalah sebenarnya siapa? Yang pelaku kejahatannya siapa? Tapi yang disalahin siapa? Itu sama aja kayak lu gini, men. Kebakaran nih, pemadam kebakaran datang, madamin kebakaran. Terus lu nyalain pemadam kebakarannya. So what causes inflammation? Sugar. Okay? Sugar is the big culprit. Sugar is
very inflammatory, and the amount of sugar that we eat not only will spike cholesterol and triglycerides because the body's trying to heal the damaged arteries, but it will clog up your arteries more than anything. And that includes the whole grains that the doctors are telling you it's okay, or the government, whatever. So it comes down to sugar. So the problem is not the fat, it's the sugar, okay? Is that kind of make sense or not? Use your maksudnya use your own logic, you know. Ya kan? Jadi setelah mendengar penjelasan ini, what would you think about this cholesterol? Nah, fakta menarik berikutnya nih. Di Amerika sendiri ternyata ada satu nenek udah hidup selama 90 tahun cuy. Umurnya 90 lebih. Lu tahu kolesterolnya berapa? Kolesterolnya 600 cuy. Ini benar-benar gila men. Jadi kita tuh nggak bisa ya kayak teman-teman gue juga banyak nih. Wah, gue takut nih makan kambing, nanti kolesterol gue naik gitu, apa segala macam. That's a lie man. Jadi kolesterol lu naik ya, misalnya lu makan kambing, tapi lu nggak makan, misalnya minum es tehnya es teh aja, nggak usah es teh manis. That's fine. Itu malah bagus cuy. Itu malah bagus untuk badan kita, karena itu ternyata kolesterol itu diperlukan untuk regenerasi sel, hormon segala macam. Hormonal kita itu perlu mengkonsumsi kolesterol cuy. Dan kuning telur juga ya. So kira-kira itu sedikit penjelasan gua kali ini. Nah, kalau masih ada yang mengganjal, lain kali kalian boleh tulis di komen bawah. Kalau kalian punya sanggahan juga nggak apa-apa, gua menerima. Ya kita diskusi aja di bawah. Itu pendapat gue yang setelah gue belajarin itu mind blowing banget. Makanya dari dulu nih gue belum tahu masalah ini. Gue berpikir kenapa ya? Maksudnya daging kambing, babi, sapi itu kan enak cuy. Kenapa harus bahaya ya? Di mana bahayanya gitu loh? Dan gue emang dari dulu kalau lihat Coco Crunch, jangan sebut merek. Kalau lihat sereal dan sebagainya, kenapa gue nggak serak ya? Nggak suka makan ini ya? Gue lebih suka makan kuning telur cuy. Nggak disangka kan? Ternyata ada sesuatu yang mendasari terbitnya makanan-makanan diet ini. Ya, gue rasa sekian dulu diskusi ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka. Dan tolong share ini ke orang-orang yang kalian kenal. Next time gue bakal bahas teori mengenai kanker lagi ya. Kanker itu juga ada teori konspirasinya cuy. Jadi lu jangan salah cuy. Di dunia kesehatan pun itu banyak banget teori konspirasi cuy. Dan banyak kebusukan-kebusukan di sana. Oke, see you in the next video ya. Jangan lupa makan telur. Oke, bye.